Salawat ma'asalam semoga terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Semoga kita mampu memantaskan diri menjadi umat beliau, kita meneladani akhlak-akhlak mulia beliau, kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kita dalam ajaran suci beliau, dan semoga terlahir menjadi pejuang-pejuang agama beliau sehingga pantas jadi menjadi umatnya, dan kita termasuk min ahli syafaati. Sedikit, ada waktu 10 menit mengantarkan peresmian atau launching, grand launching BMT Ngabdi Jawa Timur. Alhamdulillah dirawui dari pakarnya Koperasi Syariah, ada Kiai Haji Wahyudi dari Bojonegoro, ini juara koperasi nasional. Ada dari DMU yang kita kemarin siap magang untuk belajar berdirinya BMT ini. Alhamdulillah beliau berkenan rawuh dan siap mendampingi kita semua. Matur nuwun dan sekelumpulan sedaya. Roh hikmah satu, Pak. Ketika penetapan bulan Muharram, Sayyidina Umar bin Khattab tidak menetapkan bulan dari bulan Rabiul Awal yang didirikan Rasulullah SAW, bukan dari peristiwa nuzulul Quran, juga bukan dari peristiwa Isra Mi'raj, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab memilih peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Mengapa? Nah, dengan peristiwa hijrah inilah awal dari kebangkitan agama Islam ini. Dari peristiwa hijrah inilah tersebar Islam sampai ke seluruh penjuru alam semesta ini. Lalu beliau memilih 1 Muharram yang menjadi awal penanggalan kalender Islam. Nah, di situ terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah. Dan peristiwa hijrah ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam 3 ayat dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang pertama Allah sebutkan pujian khusus dari Allah untuk orang-orang fakir yang mereka hijrah dari Makkah menuju Madinah, yang mereka ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka diusir dari harta mereka dan rumah-rumah mereka. Satu tujuan, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk menggapai fadl Allah dan ridho Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, dan ingin menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Jadi kita lihat betapa sahabat-sahabat muhajirin rela tinggalkan apapun yang dipunyai di Makkatul Mukarramah demi untuk mengikuti jejak Rasulullah, demi untuk menyebarkan panji-panji agama Islam. Maka di antara muhajirin ada beberapa orang yang patut dapat pujian khusus. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang siap menemani Rasul dalam keadaan apapun. Yang ketika Rasul mau berangkat hijrah, maka beliau pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Maka di situ Rasul menyampaikan maksudnya bahwa ada perintah beliau harus hijrah ke Madinatul Munawwarah. Maka Abu Bakar menangis luar biasa. Ketika menangis ini Nabi bertanya, apakah kamu berat meninggalkan Makkatul Mukarramah ini wahai Abu Bakar? Tidak seperti itu wahai Rasulullah. Kenapa saya menangis? Saya khawatir bukan saya orang yang menyertai panjenengan. Maka itulah dipilih Abu Bakar menyertai beliau sampai berangkat ke Jabal Thur, ada sebuah gua Thur. Jadi kalau Mekah di sebelah selatan, Madinah sebelah utara, maka Jabal Thur di selatan Mekah. Dia tidak langsung ke utara tapi ke selatan dulu. Dan terkenal namanya Gua Thur ini adalah gua yang sangat ganas, banyak binatang buasnya. Maka ketika sampai di situ
Abu Bakar tutup semua liang-liang ada di Gua Thur ini. Ada satu lubang, kehabisan alat untuk menutupnya. Maka Abu Bakar tutup lubang itu dengan kakinya. Maka persilakan Rasul untuk masuk ke dalam gua. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Di tengah Rasul tidur dengan nyenyaknya ini, maka kaki Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh ular. Sakit, beliau tidak berani menggerakkan kakinya, khawatir mengganggu tidurnya Rasulullah. Berkali-kali sampai akhirnya keluarlah air mata Abu Bakar dan menetes di pipi Rasulullah. Maka Rasulullah ini bertanya, ada apa Abu Bakar? Diceritakan bahwa kakinya digigit oleh ular ini. Maka disembuhkan oleh Rasulullah. Loh, konon ular yang gigit Abu Bakar ini bukan ular sembarangan. Ular ini beribu tahun tinggal di gua itu karena tahu nanti ada seorang nabi akan tinggal di gua itu dan ingin melihat wajahnya Rasulullah. Kalau sudah ada kesempatan melihat, kakinya ditutup, kakinya luarnya Abu Bakar, maka marah ular itu, maka digigitlah kakinya Abu Bakar As-Siddiq ini. Itu luar biasa. Abu Bakar tidak berani gerakkan sehingga kakinya khawatir mengganggu tidurnya Rasul. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasul keluar dari rumahnya ini, orang-orang kafir semua dilempar, pasti semua tertidur semua. Maka Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Beliau siap untuk terbunuh oleh orang-orang kafir. Dan yang luar biasa, termasuk Rijalul Muhajirin, ada seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda, anak dari orang yang kaya raya, dari orang yang terhormat. Maka kata orang tuanya, kalau kamu ikut Muhammad, maka kamu sudah dipecat dari harta ini dan kamu sudah dianggap keluarga dari keluarga yang terhormat ini. Maka Mus'ab bin Umair yang saat masih usia 15-16 tahun, beliau mengatakan, tidak adalah artinya dunia ini bagi aku selain kecintaanku kepada Nabi Muhammad SAW. Silahkan pecat saya, silahkan usir saya, tapi saya tetap, asalkan tetap beserta dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Mus'ab bin Umair menjadi pasukan perintis. Sebelum Nabi berangkat, beliau sudah berangkat duluan dan dakwahkan Islam di Madinah. Bahkan Nabi belum berangkat ke Madinah, semua orang Madinah sudah percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari perjuangan seorang anak muda yang masih usia 15-16 tahun. Lek santri sudah umur berapa? Dan tinggal waktu saya nangis. Itu beliau sudah berjuang untuk Islam. Ini termasuk orang-orang dari Muhajirin. Dan semua itu dilakukan semata-mata ingin menggapai ridho Allah dan untuk menolong Allah dan agamanya. Dan dalam istilah hijrah inilah muncul satu hadis yang sangat menjadi pokok agama Islam. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwasanya muktabarnya amal dengan niat, dan bagi siapa apa yang dia niatkan. Kalau niatnya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya hanya untuk dunia yang akan didapatkannya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa dia hijrah itu. Karena itu saat ini kita dirikan BMT Ngabdi ini, niat kita apa? Kalau niatnya hanya menjadi orang yang kaya, ya kaya itu aja. Tapi kita niat kita untuk berjuang seperti tadi, untuk memberantas kemiskinan, untuk memberantas kemungkaran berupa riba-riba yang ada di masyarakat, maka niat kita insya Allah kita tercatat menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Catatan niat sebaik-baiknya, dan kita gerak. Nah, disabdakan inna fil harakati barakatan. Sungguh dalam gerak itu ada barokah. Kalau kita diam saja lihat fenomena seperti ini, tidak ada keberkahan dalam hidup kita.
kita bergerak, kita dirikan ini, kita berantas, kita bantu mereka yang dalam kekurangan ini, dan kita musnahkan praktek-praktek riba yang ada dalam tengah-tengah masyarakat. Insya Allah dengan itu Allah limpahkan ridhonya bagi kita semua. Sudah habis. Dan berikutnya Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan ujian Allah secara khusus bagi orang-orang yang telah menempatkan rumahnya dan keimanan sebelum datangnya para muhajirin ke Madinah. Sifatnya yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka para sahabat Ansor ini, mereka para orang-orang Madinah cinta pada orang yang hijrah kepada mereka. Cintanya luar biasa. Maka di sini Nabi kan ikhwa, mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan sahabat Ansor. Maka sahabat-sahabat Ansor menempat dalam rumah-rumahnya orang-orang muhajirin menempat dalam rumahnya sahabat Ansor. Sampai diceritakan ketika seorang tamu dari sahabat muhajirin dan sahabat Ansor datang, maka seorang suami kepada istrinya, malam hari ini kita berpuasa karena makan kita adalah untuk tamu kita dari sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak punya tendensi apa-apa dengan apa yang mereka berikan. Terus sekarang bisa ada pemberian, ada tendensi. Kamu saya kasih, kamu pilih saya. Itu sekarang. Tapi kalau sahabat Ansor memberi sahabat muhajirin tanpa tendensi apapun, hanya karena apa? Itu adalah saudara dalam sesama imannya, sesama Islamnya. Bahkan yang luar biasa, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan sahabat-sahabat Ansor ini mengalah kepada sahabat muhajirin meskipun mereka sangat membutuhkan. Khassasah ay syiddatul hajah. Mereka sangat membutuhkan tapi masih mengalah kepada sahabat muhajirin. Maka diceritakan ketika dalam sebuah peperangan ada ghanimah rampasan perang. Kemudian Nabi memanggil sahabat-sahabat Ansor. Wahai sahabat Ansor, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, semua harta ini saya berikan pada sahabat muhajirin dan mereka akan keluar dari rumah-rumah kalian. Atau harta ini kita bagi bareng antara muhajirin Ansor dan mereka tetap ditinggal di rumah-rumah kalian. Maka sahabat Ansor sepakat mengatakan, kami tidak memilih kedua-duanya wahai Rasulullah. Maksud kamu seperti apa? Kita sahabat Ansor semua berikan dosa muhajirin tanpa mereka harus keluar dari rumah-rumah kami. Itu sahabat Ansor sampai Rasul berdoa, yarhamullah al-Ansar. Semoga Allah merahmati sahabat al-Ansar. Itulah luar biasanya. Maka ditutup ayat wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bisa disekat dari syuh, bakhil yang sangat dalam hatinya, maka mereka telah orang-orang yang beruntung. Itulah betapa kita penting mengalah dengan orang lain. Itu sifat yang dipuji secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau melihat sosok figur sahabat muhajirin Ansor, jelas kita itu masih sangat jauh. Tapi Allah akan mengelompokkan dari kelompok orang yang ketiga. Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka inilah kita bukan sahabat muhajirin, kita bukan sahabat Ansor, jadi Allah memuji. Pujian Allah bagi orang yang datang sudah sahabat muhajirin dan Ansor, yang mereka selalu mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara kami telah mendahului kami.
Nah inilah alhamdulillah jadi orang NU, selalu mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Ini disebut dalam Al-Quran. Kalau orang tidak mau mendoakan orang yang sebelum-sebelumnya, maka tidak masuk dalam ayat ini. Mendoakan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu ajaran kita. Senantiasa kita doakan orang-orang yang telah berjasa mengenalkan kita dengan iman dan Islam. Yang berikutnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan ya Allah dalam hatiku ada rasa yang tidak enak kepada orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang berjalan, orang yang selalu menyuarakan persatuan dan kesatuan sesama kaum muslimin. Sebesar apapun kaum muslimin, ketika sudah dipecah belah, maka tidak ada kekuatan, tidak ada daya bagi mereka, dan tidak ada kewibawaan. Karena itulah kita suarakan, kalau ingin sederajat Muhajirin Ansor, kita suarakan persatuan siapapun, kita kenalkan, kita tebarkan rahmatan lil alamin. Dan Rabbana innaka raufur rahim, wa Tuhan kami sungguh Panjenengan yang Zat yang maha penyayang dan maha menyayangi kami semua. Itulah 3 ayat ini, semoga kita termasuk dalam ayat tadi, dan semoga semangat sobat Muhajirin, sobat Ansor senantiasa melekat dalam hati kita semua. Kita berjuang untuk umat ini, insya Allah dengan melalui dakwah kita yakin nanti BMT ini semua pengurusnya, semua pengelolanya, bahkan penasihatnya dan pembimbing kita, alhamdulillah dari BMT NU Ngasem sama BMT DMU dari Pasuruan, pimpinan kita Podokaton Pasuruan, insyaallah kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, ini suaranya serak-serak basah, serak-serak kering ini. Ini semoga bisa bermanfaat, maslahat di dunia akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.